Oke, selamat datang di Apa Media, dan kali ini di konten Ngobrol Apa Sih kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial, ada Bang Riko Prabowo. Hai. Apa kabar Bang Riko? Puji Tuhan, alhamdulillah. Mantap. Tahu Bang Riko sendiri itu biasanya ikut kegiatan-kegiatan sosial, dan waktu itu gue pernah diajak kegiatan di Cilincing, Jakarta Utara, dan Riko sendiri yang ngajak gue buat gabung di kegiatan sosial itu sendiri. Nah, kurang lebih nih, gue kan tahu lu, ya semua orang tahu lu anjing. Enggak. Tahu lu tuh dalam kayak kegiatan sosial lu dan lain-lain. Nah, gue penasaran tuh sebenarnya dari lu, ada alasan gak sih kenapa lu harus melakukan itu? Mungkin karena privilege kali ya. Privilege itu bahasanya apa sih? Keistimewaan ya, istimewa atau hak milik yang gue punya gitu ya, kemampuan yang gue punya. Mungkin berdasar itu sih sebenarnya yang gue punya apa, ngebacot sebenarnya, ngomong juga gitu. Dan sampai akhirnya yang gue sadarin ketika teman-teman gue pun, kawan-kawan gue pun punya kemampuan A, I, U, E, O tentang pendidikan formal, informal, bahkan kesenian. Ya ini sih yang kita combine gitu. Kalau boleh cerita, kalau misalkan Sultan diajak gue gitu ke Cilincing misal. Nah sebenarnya yang ngebuka jalur atau yang ngasih informasi perihal ada apa di Cilincing itu kawan lama juga gitu. Itu kawan lama. Dan di Cilincing juga lu tahu sebenarnya. Iya. Sebutlah Dayat inisialnya misal tuh. Iya. Mas Day Instagramnya dia, nggak jelas. Cuma gua unfollow dia. Iya. Kalau gua kesel gua unfollow gitu. Tapi nggak musuhan lah. Cuma lagi males aja lah TSG-nya. Nah terus singkatnya dari tahun 2018 ya. Tahun 2018 sempatlah gue ikut sama dia di gerakan yang sebenarnya hampir serupa sih. Tapi mungkin lebih fokusnya ke perpustakaan jalanan, ke gerakan tentang literasi yang waktu itu sebenarnya emang udah awal mula apa ya, cakrawala pikiran gue sedikitnya terbuka. Gue nggak bisa pungkirin karena Dayat dan kawan-kawan kayak Bang Febri, Emperan Baca tuh kan mereka namanya di Jakarta Timur, gue ngikut lah mereka gitu. Tadinya sempat mau ikut di Bekasi tapi entah kenapa nyampenya ke Jakarta Timur, gue juga nggak ngerti itu kenapa nyasar. Tapi menurut gue gini, kalau misalnya kan saat ini lu lagi bergelut di bidang sosial juga ya, masih aktif ya? Gue IPA sih sebenarnya. Iya. Gue sosial, gue IPA. Iya. Sekedar informasi gitu, di pergerakan yang gue lakuin, gue lagi apa ya, ngedapetin satu teori lah ya. Gue dapetin satu teori, bahwasanya ya, gue bakal bilang gue bukan orang baik gitu. Gue bakal bilang gue bukan orang baik, bahkan gue nggak akan pernah lagi ngelakuin yang namanya amal gitu. Karena? Jadi singkatnya gini, kalau nggak salah kan di teori Darwin tuh survival of the fittest. Kalau di proses evolusi manusia tuh udah paling akhir nggak sih? Sebelumnya sultan atau sebelumnya berarti monyet dong ya gue. Bercanda maaf. Makanya sebelumnya apa jadi manusia gitu kan. Nah cuma singkatnya ada satu teori yang lagi gue pelajarin namanya mutual aid. Itu salah satu tokohnya, penulisnya Peter Kropotkin. Dia nulis buku tuh Mutual Aid, A Factor in Evolution. Singkatnya tuh gotong royong. Dan sama kayak pergerakan yang lu singgung tadi, perihal di Cilincing segala macam, itu yang sebenarnya gue campaign tapi nggak terlalu maksimal. Kenapa? Karena ada perbedaan, misal mana amal, mana solidaritas. Mana Solidarity, eksistensi. charity. Mana eksistensi lagi? Kenapa gue bilang ada gerakan misal yang menentang, bahkan nggak menentang lah ya, ibaratnya menolak protes amal gitu. Memprotes kegiatan amal misal. Not for charity, this is protest tuh turunan dari mutual aid itu tadi. Dan iya, apa yang gue lakuin ini bukan amal. Maaf gitu, gue sadar sama privilege gue lagi. Oke, kalau lu sendiri kan, kalau kita tahu, lu tinggal masih daerah di Kota Bekasi juga. Dan waktu itu lu pernah sempat saat ini. Ya saat ini. Waktu itu juga lu sempat pernah kegiatan di Cilincing, di Jakarta Utara, terus juga sempat pernah gue denger di Jakarta Timur. Nah, untuk lingkup di luar Bekasi daerah sendiri, pernah, cuma nggak untuk di lingkup Bekasi sendiri, ada nggak sih kegiatan-kegiatan sosial juga di dalam Bekasi sendiri? Kalau dari gue pribadi, kalau ngeliat Bekasi, ya apa ya, sebenarnya pergerakan perihal pendidikan udah banyak banget. Kayak yang teman-teman ngebangun rumah baca, ruang belajar, perpustakaan daerah, perpustakaan jalanan sekalipun, itu banyak entitas beragam nama mereka. Bahkan yang kolektif pun banyak juga, yang bergerak ke arah pangan sekalipun juga, ke arah pakaian juga segala macem. Nah, lu kan bergerak lu udah ikut bergerak di dalam bentuk edukasi lah buat masyarakat, terutama juga di Kota Bekasi udah pernah turun di 1 minggu 2 minggu belakangan ini gitu. Ya. Nah, yang pertanyaan gua adalah untuk meluangkan waktu itu, bahasanya lu sama teman-teman lu itu ada uang, maksudnya mungkin ya, itu ada pemasukan nggak sih dari situ, atau emang tulus emang pengen melakukan, ataupun
ya yang kita tahu di saat ini pandemi ada sembako, itu harusnya bagaimana? Apa teman-teman kolektif atau bagaimana menurut lo? Kalau pemasukan jelas ada. Jelas pemasukan ada. Jelas ada. Tapi bukan dari parpol, ormas, bahkan pemerintahan. Dan iya, kita dapetnya dari mana? Dari kolektif, kolekan bahasanya. Ini lo ada goceng, gue ada ceban, ya udah. Jadi satu porsi apa masalahnya? Gitu. Gue dapat referensi, ada buku tuh robohnya sekolah rakyat kami atau sekolah itu candu lah, gue lupa, itu penulisnya Pak Rum Tupati Masang. Nah singkatnya Pak Rum ini ngebedah perihal sekolah yang kita tahu tuh apa sih? Oke. Sekolah itu ya struktur, bangunan, fisik, segala macam. Tempat belajar. Iya. Nah sampai akhirnya di buku ini akhirnya terbuka lagi, gue baru sadar juga. Ternyata kalau ditelusurin dari bahasa Yunani kuno, sekolah itu sebutannya sekolah, entah gimana lah ya, gue nggak terlalu ngerti juga cara ngomongnya gitu. School, intinya sekolah itu artinya waktu senggang, waktu luang. Dari bahasa Yunani kuno itu bisa dicari. Dan ya karena ini fokusnya ke pendidikan, mungkin teknis untuk sekarang tuh kayak perpustakaan jalanan. Dan kita masih nentuin juga cara, itu tadi ketika di Bekasi sebenarnya udah banyak pergerakan serupa juga yang bahkan udah bertahun ke belakang. Bener. Kita juga masih mau cari rumusan, ibaratnya daerah mana yang sekiranya Sultan pun tahu lah, ibaratnya ketika kita menetap di satu daerah, komunikasi ini benar-benar terbangun gak sih ke warga? Warga pun semangat gak sih untuk lebih berdaya dari keadaannya sekarang, perihal lingkungannya. Dan iya kita masih cari rumusan masalah lah, ibaratnya buat sekolah rakyat Bekasi ini, kita mau lakuin hal seperti kemarin pakem di satu titik atau mungkin sporadis acak. Dan iya. Tapi ada harapan nggak sih dari teman-teman Bang Riko sendiri kayak cita-cita nih kita hadir ada goals ke depannya buat warga setempat tuh apa? Mungkin kira-kira ada nggak sih gitu? Ya sesederhana masyarakat lebih berdaya lagi. Dan itu tadi ketika sekolah itu kayak lu bilang waktu senggang, bener artinya waktu senggang dari bahasa Yunani kuno. Mungkin gua dan kawan-kawan tuh nggak kayak berharap sekolah formal atau bahkan universitas segala macam dihapuskan, itu ya radikal banget, keras banget. Suatu saat mungkin bisa ke sana. Cuma kalau sekarang enggak. Karena itu tadi ya, karena esensi sekolah itu misal kayak sekedar dari bacaan gue lagi, si Pak Rum Tupati Masang tuh ngasih contoh di daerah Sulawesi. Itu awal mula ya. Sebelum ada sekolah dasar segala macam itu, murid-murid lah, pokoknya singkatnya di tingkatan umur segala macam itu setiap beberapa bulan, udah SD. Di setiap beberapa bulan murid-murid itu tuh masuk ke dalam hutan kalau misalkan rumahnya di daerah hutan segala macam pedalaman. Nah, murid-murid ini bareng wali murid, guru segala macam itu setiap kenaikan kelas lah sebut itu mereka ke dalam hutan nyari entah kayu atau apa sih serabut segala macam buat atap sekolahnya. Kasarnya gotong royong lah. Nah, cuma kalau kita pikir-pikir lagi, kita flashback, kita zaman sekolah kegiatan fisik kita tuh paling olahraga, pramuka, paskibra. Dan perihal apa kemampuan, apa minat dari kita orang pun nggak bener-bener bisa dieksplorasi di sekolah. Sebenarnya apa salah ya? Jelas enggak. Dari kajian gue sama kawan-kawan berapa minggu ke belakang, ini kaget juga. Baru nemu lagi ada satu lembaga lah ya. Namanya Dewan Perwakilan Dewan Pendidikan Kota Bekasi. Itu di Keranji Bintara ada, terus di kabupaten tuh Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi itu ada juga. Nah tugasnya apa ya? Sebenarnya itu tadi yang gue bilang, buat ngekritisin kayak dinas pendidikan atau segala macam, kayak perpustakaan daerah itu berjalan gak sih? Bukunya diperbaharui lagi gak sih? Karena itu tadi, ini lumayan lucu loh. Gue bilang gue terlibat di perpustakaan jalanan bareng kawan-kawan itu dari 2018. Dan permasalahannya, kenapa harus orang-orang yang ibaratnya seharusnya dia kerja, seharusnya dia kuliah, seharusnya bahkan dia belajar tuh, ada anak SMA waktu itu juga. Tapi dia masih bisa ngeluangin waktunya buat naruh buku-buku dia, buat dibaca, bahkan dipinjam secara gratis gitu. Nah berarti kan pertanyaannya sekarang, kemana perpustakaan-perpustakaan daerah itu? Dan masing-masing dari kita emang kalau mau perpustakaan, seolah-olah perpustakaan nasional aja. Kenapa nggak kita geber? Di setiap daerah, bahkan setiap RT RW, ya Karang Taruna bikin perpustakaan kalian sendiri. Nah mungkin sesederhana itu sih. Tapi bagaimana buat mereka sadar, terlebih ya buat anak-anak muda. Bahkan saat ini anak kecil pun juga udah pada megang gadget. Buat fokus ke bacaan, buat fokus buat edukasi secara nih, lo baca buku. Sedangkan era kita udah berbeda, udah jauh lebih canggih gitu. Nah kalau misalkan ke arah gadget ya segala macam. Nah ini balik dari kita lagi sih Tan. Ibaratnya, enggak, maksud gue gambaran buat bagaimana fluktuasinya kan teman-teman udah mulai ada perpustakaan jalanan, sudah mulai ngeluangkan bukunya buat dibaca gitu. Cuma di era sekarang, era yang udah pakai gadget, udah mungkin laptop, internet gitu.
Apakah itu masih bisa berlaku di era yang udah seperti ini? Pertanyaan gue gitu. Nah, balik ke berapa detik yang lalu, balik ke kita lagi. Ketika emang kita udah sadar, gue juga sadar juga, gue nggak boleh gaptek juga sih. Ibaratnya kayak, cuma dipikir-pikir, emang balik dari kita. Buat teman-teman ibaratnya yang ternyata punya kemampuan di media segala macam, ya tetap kembangin kemampuannya. Cuma jangan dilupain, generasi setelah kita ini, yang lu bilang tadi, lu pun sadar perihal keresahan kita tentang digitalisasi kan. Yes. Dan balik ke personal lagi. Kita sadar nggak sih ada generasi lagi setelah kita? Soal posisi saat ini, itu gerakan temen-temennya Bang Riko ini saat ini kalau di Bekasi itu di daerah mana aja? Kalau buat sekarang kemungkinan nggak bakal jauh dari Sumarekon Bekasi sih ya. Kenapa Sumarekon? Sumarekon udah gede-gede. Nah, itu tadi. Mau ngajarin anak orang kaya loh. Nah cuma kan permasalahannya kita mau sadar nggak sih daerah di sekitar Sumarekon itu sebutlah kayak misal Sinpasa atau apapun itu ya Emerald, gue lupa. Kalau nggak salah pun itu masuknya ke daftar apa tata kota hijau gitu, yang sebenarnya seharusnya buat penghijauan segala macam. Yes. Dan kita mau tahu lagi nggak sih kalau misalkan ada beberapa daerah atau pemukiman yang kemungkinan berapa tahun, puluh tahun mungkin itu bakal digusur. Bahkan kampusnya Sultan itu kan udah ada Geraha Sumarekon. Oh berarti ada kesepakatan yang dibuat. Oh iya, kampus Bayangkara itu mungkin nanti ada di dalam wilayah Sumarekon. Gue masih datang ke kampus lagi. Dan sikatnya ada beberapa pemukiman itu yang udah tersudutkan. Bahkan di lokasi SRB adalah di satu daerah di Teluk Buyung. SRB ini apa dulu nih? Sekolah Rakyat Bekasi. Gitu. Sekolah Rakyat Bekasi. Iya. Okay. Di Teluk Buyung itu lokasinya apa ya? Dia nih nggak jauh dari Sumarekon Bekasi juga gitu. Nggak jauh dari Sumarekon Bekasi itu masih ada persawahan lah. Masih persawahan. Nah sampai akhirnya ada beberapa teman-teman yang ngobrol sama beberapa masyarakat. Itu katanya kalau misalkan udah panen digeber. Nanam lagi gitu. Kenapa? Karena tanah ini emang udah dibeli sama Sumarekon. Oh. Itu tanah yang di belakang PT tuh ada lah pokoknya sawah-sawah itu. Dan ya iya, bahkan PT yang dekat kampus itu dekat Bayangkara pun udah disewa, udah dijual segala macam. Dan lu ada estimasi waktu nggak sih dalam pergerakan kayak gitu, kayaknya kita di sini sampai berapa tahun atau bagaimana? Ataukah cuma jalan tentatif aja? Sebenarnya tentatif. Karena itu tadi di gerakan yang gue percayain di mutual aid, di solidaritas itu kita hadir ini bukan sebagai orang baik, kita hadir ini bukan sebagai dewa, apalagi Tuhan. Iya. Kita nggak mikir, kita nggak terlalu mikirin ibaratnya apa ya, kita ini datang membawa apa banget gitu. Kita harus datang dengan kuantitas jumlah makanan, jumlah tenaga pengajar, pendidikan segala macam. Kita nggak berpikir kayak apa yang kita bawa tentang permasalahannya, tentang kemampuan si adik-adiknya, tentang gotong royong di masyarakat itu yang berjalan gak sih segala macam. Dan sebenarnya iya, kalau dibilang tentatif untuk saat ini mungkin tentatif, balik ke yang tadi. Berarti ada kemungkinan akan menjelajah ke tempat daerah-daerah yang hal yang serupa. Sebenarnya masih menjelajah, cuma nggak bawa nama diri sendiri. Karena permasalahan ketika lo bawa nama diri sendiri, ya kesannya amal gitu. Eksistensi tadi lu bilang sih, kesannya kayak dengernya, oh gerakan Riko nih, gitu. Yang sering. Ya itu PA lah itu. Berarti itu tambah lagi di gerakan yang gue lakuin ya sama kawan-kawan. Balik lagi ini basisnya tuh ya kolektif. Kita non hierarkis, horizontal. Di kita itu nggak ada ketua segala macam. Dan iya bener lu bilang, kalau dibilang buat jangka panjang, lumayan jadi pertanyaan besar sebenarnya. Cuma emang gimana caranya kita ngegali potensi permasalahan hari ini, kita mengkritisi si pemangku kebijakan hari ini, ya bahkan si sipil masyarakat terkhusus pemuda-pemuda, pelajar-pelajar, mahasiswa, yang kalau bisa turun ke masyarakatnya itu ya saran dari aku gitu kan, maaf. Jangan pas KKN gitu. Itu kan mahasiswa KKN pas sebulan doang gitu, semester akhir tuh. Kan buat nilai, buat lulus, nilai. KKN kerjanya tuh paling mabok. Nah, sekarang memang slot segala macam. Sekalipun nggak semua lah ya. Iya nggak semua. Cuma kan itu jadi pertanyaan. Kurang lebih biasanya itu yang sebenarnya lucu buat jadi bahan diskusi. Kenapa sih cuma mahasiswa yang diajarin buat turun ke masyarakat? Iya. Kenapa yang diajarin kata pengabdian itu cuma mahasiswa? Iya. Hai. Nah, ya, ibaratnya kenapa kayak nggak adik-adik yang generasi setelah kita ajarin juga bahwasanya ya negara kita ini ada bukan karena mahasiswa, negara kita ada bukan karena politisi, tapi apa? Rakyat bantu rakyat. Ya, dari Bhinneka Tunggal Ika katanya. Terakhir banget. Solusinya buat anak-anak muda sekarang untuk bisa aware sama daerah sekitarnya, untuk bisa saling aware antara rakyat bantu rakyat, itu menurut lo harus bagaimana? Baca. Nggak cuma tentang buku, tapi baca keadaan alam di sekitar lo. Baca juga, ngegali juga kemampuan yang ada di diri lo sih, kompetensi yang ada di diri lo. Di teori yang gue bilang tadi, perihal mutualit itu, fokusnya itu ke self-organize. Jadi gimana caranya masing-masing dari kita tuh bisa ngorganisir diri kita sendiri. Kayak gue tadi, gue cuma bisa ngomong, cuma bisa bacot gitu. Cocoknya jadi humas misal gue.
Iya. Ya gue bacot gitu. Ada open recruitment humas loh di Kota Bekasi kayaknya. Anjis. Dan ya nggak bakal keterima juga soalnya kan. Nggak layak gitu. TOEFL gue aja cuma 300 sekian gitu. Iya. Dan yang intinya baca situasi, baca segala hal bentuk lingkupnya bagaimana, dan pengaplikasian. Dan baca kemampuan di diri lu sendiri. Asik. Thank you banget. Makasih banget buat ngobrol. Makasih juga apa media. Cukup berat banget pembahasannya, tapi itu yang realita yang lu sampaikan itu emang terjadi gitu. Dan Bahkan bukan membantai. Cuma kan dibantai itu kacau juga lah. Salah satunya perihal iklim dan salah satunya perihal omnibus lah waktu itu kan sempat rame tuh 2020. Kalau nggak salah, lu demo juga tuh kan. Nggak ada yang berhasil gitu. Jadi banyak korban tuh yang ya. Itu buat seorang ayah yang merindukan kehadiran anaknya yang nggak pulang setelah kerusuhan 98. belum bikin firma hukum, belum ada LBH, bentar lagi. Belum ada LBH ya. Bentar lagi. Ya, mudah-mudahan kita didukung backingan yang sangat kuat. Oke, gitu aja. Terima kasih dari Apa Media ngobrol apa sih? Oke. Dengan Rika Prabowo.